Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ke Lujeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya membahas tentang sesuatu yang sangat penting dalam menyeting karbu PWK ya. Jadi ini bisa disebut kunci dari kita bisa mendapatkan settingan PWK yang benar-benar enak guys ya. Selain enak, sudah pasti nyetingnya jadi lebih gampang kayak gitu ya. Video ini akan berkaitan dengan video yang sebelumnya. Jadi sebelum kalian menyimak isi video ini, saya sarankan dulu untuk menonton video sebelumnya yang bahas tentang head nozzle ya. Pokoknya satu video tepat sebelum video ini. Kalian tonton dulu video itu, baru kalian lanjut ke video ini, oke? Biar nggak terlalu panjang durasinya, kita langsung bahas ya. Biasa kita berangkat dari masalah ya. Masalah yang sering kita alami ketika kita pasang karbu PWK ini adalah ngeses guys ya. Jadi ketika kita sudah menentukan ukuran pilot jet dan main jet yang mau kita pakai, misalnya Suzuki Stray itu di ukuran pilot jet 38 atau 40. Kemudian main jet kalau motornya standar ya, ini tergantung spek kalian. Jadi kalau motornya standar itu main jet sekitaran 110 sampai 115. Kalau motor kalian udah sedikit tune up dan ganti CDI racing, biasanya itu naik ke ukuran 115 sampai 120. Dan kalau spek kalian di atasnya lagi itu ukurannya akan lebih besar lagi. Tapi untuk pilot jet itu relatif di sekitaran 38 sampai 40, kecuali kalau spek motor kalian benar-benar ekstrim ya. Pasti pilot jetnya akan minta ukuran yang besar. Jarum saya sarankan pasang dulu di tengah. Jadi misal kita mau nyeting karbu itu jangan langsung nyimpen klip di bawah atau di atas. Kita simpan dulu di tengah guys. Ini supaya kita gampang menentukan posisi klip jarum yang pas itu di mana ya. Jadi kita mulai dari tengah-tengah guys. Kenapa saya sarankan mulai dari tengah? Nanti kalau kurang boros, kurang irit, kita bisa naik ke atas atau ke bawah. Jadi saya sarankan selalu klip jarum itu posisinya di tengah dulu ya saat pertama kita pasang karburator. Nah, saya sering sekali menjumpai ketika kita pertama pasang PWK itu langsamnya normal. Tapi ketika digas sedikit dia keluar ngeses guys ya. Ketika digas sedikit itu RPM gak langsung naik, dia turun dulu ngeses. Ketika digas sedikit sambil jarum RPM turun. Ketika ngesesnya lewat ditambah gas sedikit itu dia langsung naik RPM-nya ya, langsung neng neng. Dan untuk RPM atas biasanya saya nggak pernah menemukan masalah yang berarti dengan penggunaan si jarum JJH dan main jet yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya punya aturan atau ukuran patokan yang selalu saya jadikan patokan utama saat menentukan jarum dan head nozzle yang ideal ya guys ya. Di sini ada terlihat 24 mm itu adalah tinggi atau panjang dari klip paling atas si jarum JJH ke ujung bagian yang sebelum si jarumnya berubah jadi tirus. Jadi jarum itu ada dua bagian ya. Ada dua bagian. Ada bagian yang lurus. Kemudian setelah bagian lurus itu ada bagian yang mengecil. Bagian yang lurus dan bagian yang mengecil ya. Itu jarum itu ada dua bagian kayak gitu. Nah, si 24 mili itu dari posisi klip jarum paling atas ke bagian ujung jarum yang lurus paling bawah. Jadi sebelum jarum mengecil, nah kurang lebih sampai situ itu 24 mili. Ini jadi acuan. Kenapa ini jadi acuan? Kalau kalian tahu ini, kalian akan dengan gampang menghilangkan ngeses. Ngeses itu terjadi ketika gas sedikit kan. Gas sedikit itu berarti ketika gas ngeses itu si bagian tirus ini udah keluar dari bagian atas head nozzle. Jadi itu menyebabkan bensin terlalu banyak keluar, sedangkan udara yang masuk baru sedikit guys. Udara yang masuk baru sedikit, bensin sudah terlalu banyak keluar dari si lubang head nozzle ini. Nah, itu menyebabkan ngeses ya. Si bagian yang mengecil ini jangan dulu keluar atau jangan dulu keluar lebih banyak saat terjadi ngeses. Jadi ketika kita pindahkan klip ke atas, itu dijamin ngesesnya akan hilang kalau si panjang ininya sudah tepat kurang lebih 24 mm ya. Kayak gitu. 24 mm itu dapat ukuran dari mana? Di sini guys, saya sudah menyediakan skep dan rumah nozzle
PWK ya. Jadi 24 mili itu saya sudah mengukur dari tempat klip jarum di skep sampai posisi head nozzle paling bawah ketika terpasang ya. Itu adalah kuncinya. Jadi ketika kita digas sedikit, dia akan naik kurang lebih. Ngeses itu terjadi ketika bukaan gas, bukaan atau angkatan skep itu sekitar 7 mili guys ya. Saya udah ngukur ini kenapa keluar angka 7 mm. Jadi ketika kita bukaan skep 7 mm itu biasanya terjadi ngeses guys. 7 mm ini biasa kita nyetel angin ya. Kalau di sini kita dapat setelan angin yang sempurna, enak, RPM paling tinggi, itu pasti karbu bakal enak guys. Tapi masalahnya kalau si panjang ini enggak sesuai, kita bakal pusing menyetel angin ya. Apalagi kalau sampai ketika bukaan 7 mm ini terjadi ngeses guys, berarti itu jarum dan head nozzle kalian belum cocok kalau sudah ganti-ganti klip. Nah, kita lanjut. Intinya ya, kalau terjadi ngeses kalian turunkan klip jarum. Kalau masih juga berarti kalian harus mengganti jarum dan head nozzle-nya. Ini hanya berlaku di PWK CPO 28 ya. Kalau karbu kalian lain, kalian ukur aja kayak saya tadi patokannya ya. Yang harus kalian ukur itu posisi tempat klip di skep, ini bagian atas, sampai ke bagian bawah head nozzle saat terpasang. Itu kalian harus tahu supaya gampang ketika nyeting ya. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah menghilangkan ngeses, biasanya akan timbul ngegerung kalau kalian lagi apes ya. Kalau lagi hoki itu ketika ngeses hilang, karbu akan langsung enak guys ya, kayak gitu. Tapi saya sudah sering juga mengalami ngesesnya udah hilang, timbul masalah baru guys, yaitu RPM ngegantung atau ngegerung ya, kayak intake bocor kurang lebih ya. Jadi walaupun kita copot setelan idle itu sampai diputar sampai copot, itu tetap ngegerung guys ya. Itu masalahnya karena di video sebelumnya sudah saya sebutkan, karena pilot jet yang terlalu kecil dan juga karena head nozzle yang diameter dalamnya terlalu kecil kayak gitu. Itu masalah utamanya. Kalian bisa coba dulu dengan menaikkan ukuran pilot jet, tapi kalau settingan jadi gak enak, kalian harus ganti head nozzle yang lubangnya lebih besar sedikit, jangan terlalu banyak ya, tapi sedikit aja. Bagaimana cara mengetahui head nozzle kita lebih besar atau lebih kecil? Kita bisa lihat dibandingkan secara kasat mata gini guys ya. Nah, kita bisa melihat yang kiri lubangnya lebih kecil dibanding yang kanan. Ini perbedaannya hanya sedikit ya guys ya. Untuk memperkuat kita bisa menggunakan si pinggang jarum ini ya. Nah, pokoknya kalian rasakan, masukkan. Kalau kedengeran atau kerasa lebih keset berarti itu lebih kecil. Kalau ngeblong banget berarti itu lebih besar ya. Kalau kalian nggak punya alat ukur. Kalau kalian punya alat ukur ya kalian tinggal ukur yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Intinya kalau RPM bawah jadi ngegerung, langsam itu ngegerung pokoknya ya. Kemudian ketika lepas gas RPM-nya ngegantung, mirip-mirip intake bocor pokoknya guys. Itu akibat pilot jet yang terlalu kecil atau head nozzle lubangnya yang terlalu kecil. Kalian tinggal ganti yang lebih besar sedikit, jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti lubangnya terlalu besar, maksudnya nanti akan menyebabkan terlalu basah kayak gitu. Jadi harus bertahap. Nah, saran head nozzle dari saya guys, yang utama, urutan pertama tetap head nozzle bawaan si karbunya ya guys ya. Itu tetap urutan utama. Kalaupun kalian beli karbu second dan kalian nggak tahu ini head nozzle bawaan karbu apa, karena kalian beli karbu second seperti saya selalu beli karbu second kayak gini ya, kalian bisa beli repair kit PE atau repair kit PWK. Kalian akan mendapatkan head nozzle PE atau PWK sesuai repair kit yang kalian beli ya. Untuk repair kit PE28 yang saya pakai itu merek ini guys ya, DSK ya. Kalian bisa cek, kalau di TikTok itu ada keranjang kuning, kalian cek aja ya.
Repair kit P28 merek BSK ini kualitasnya mantap guys. Untuk pilot jetnya juga kecil, kita bisa pakai yaitu ukuran 38. Harganya relatif murah. Kalau yang KW-KW itu sekitar 20-30 ribuan kalian udah dapat repair kit yang di dalamnya ada jarum dan juga head nozzle. Inti dari video ini sudah saya sampaikan, jadi ukuran-ukuran ini ya. Kalian bisa berkreasi sendiri selanjutnya sesuai penjelasan yang saya jelaskan tadi guys ya. Mudah-mudahan kalian paham tentang penjelasan saya tadi. Fungsinya kalian mengetahui angka-angka ini adalah supaya kalian gampang untuk menyeting si karbu PWK guys. Tapi ingat, angka ini enggak mutlak. Ini hanya sebagai contoh. Ini contoh angka di jarum JJH dan head nozzle bawaan PE atau PWK ya, kayak gini. Kalaupun kalian karbunya berbeda, itu bisa saja berbeda guys ya. Nah, selain kalian harus tahu ukuran-ukuran ini, kalian juga harus mengukur di karbunya ya. Kalian harus menyesuaikan. Nah, tempat klip jarum di skep sampai bagian bawah head nozzle itu harus sama dengan ukuran panjang jarum dari klip atas sampai paling bawah jarum sebelum tirus ya. Jadi sebelum jarumnya mengecil, nah kan di sini ada yang lurus diameternya, nggak ada pengecilan ya. Nah sampai bawah sini itu kurang lebih harus 24 mm. Intinya sama dengan tinggi dari tempat klip di skep ke bagian bawah head nozzle ketika terpasang. Itu fungsinya nanti supaya gampang kalian setting angin dan menghilangkan ngeses ya. Kalau ngeses udah hilang, nanti timbul ngegerung, kalian akan lebih mudah mengatasinya, yaitu dengan menambah ukuran pilot jet atau mengganti head nozzle yang lubangnya lebih besar sedikit. Kayak gitu, simple guys ya. Intinya ukuran-ukuran ini harus kalian punya ya. Ini untuk JJH. Kalian sudah tahu ini, kalian tinggal praktekkan saja guys ya. Pengaruhnya akan kalian rasa sendiri. Malah sebelum kalian merubah ukuran-ukuran lubang air bleed, saya sarankan kalian coba dulu sesuaikan panjang ukuran ini dengan yang saya jelaskan tadi. Kalian akan lebih mudah mendapatkan settingan yang enak dan bertenaga guys. Intinya kayak gitu. Mudah-mudahan kalian paham penjelasan di video kali ini dan hasilnya bisa bermanfaat untuk kita semua ya guys ya. Kalau kalian masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan kalau ada masalah karbu yang kalian alami, silahkan juga cerita di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang sudah bereksperimen dan membagikan pengalaman setting karbunya juga di kolom komentar, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.